Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihad Ramadan dengan NIM 2202111015 dari kelas WR IK 22C Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Tujuan saya membuat video ini yaitu bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah AIK 3 Kemuhammadiyahan yang diampu oleh Bapak Muhammad Kamaluddin. Di sini saya akan mereview suatu artikel yang mengenai Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dan pendidikan oleh Mar'ati Zahro Yunani Aulia Novemi Dita. Di sini memberikan gambaran tentang sejarah pendirian Muhammadiyah, sebuah gerakan Islam yang terlahir di Kauman, Yogyakarta pada 18 November tahun 1912. Muhammadiyah ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, seorang ulama yang dikenal alim, cerdas, dan berjiwa pembaru dengan nama kecil Darwisi. Organisasi ini didirikan dengan nama Persyarikatan Muhammadiyah dan memiliki tujuan utama berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar, berlandaskan pada Islam yang bersumber dari Al-Quran dan juga Sunnah. Pendiri Muhammadiyah memberikan ini dengan harapan agar dapat meneladani suatu perjuangan Rasulullah SAW dalam mendekatkan Islam dan mewujudkan kejayaan Islam serta kemuliaan hidup umat Islam. Muhammadiyah bukan hanya sekedar organisasi mengenai keagamaan saja, melainkan juga memiliki misi sosial dan pendidikan. Sesuai dengan semangat pembaruan yang dibawa oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ini, pendirian Muhammadiyah pada waktu itu disahkan oleh pemerintahan Hindia Belanda dengan menggunakan kalender Miladiyah dan Hijriyah, menunjukkan legalitas dan pengakuan resmi terhadap keberadaan organisasi ini. Dalam sejarah perkembangan Muhammadiyah, sebuah organisasi Islam di Indonesia yang mengalami kemajuan pesat sejak didirikan. Pada awalnya perkembangan Muhammadiyah ini hanya saja diizinkan di daerah Yogyakarta oleh pihak Hindia Belanda. Namun, akan tetapi, untuk menghadiri kendala dari pemerintah kolonial, cabang-cabang Muhammadiyah ini didirikan di luar Yogyakarta dengan nama berbeda seperti Nurul Islam di Pekalongan, kemudian Al-Munir di Makassar, kemudian Ahmadiyah di Garut, dan juga staf-staf di Surakarta. Muhammadiyah ini mulai didirikan sekolah-sekolah di berbagai tempat, seperti di Karangkajen pada tahun 1913, kemudian ada di Lempuyangan pada tahun 1915, dan juga di Pasar Gede, yaitu pada tahun 1916. Pada tahun 1918, Muhammadiyah mendirikan sekolah khusus untuk calon guru agama yang disebut Qismul Arqa. Dalam bahasa Arab, Qismul Arqa ini sebagai bagian yang terpilih ataupun departemen yang terbaik, yang kemudian berkembang menjadi madrasah
Muallimin dan Muallimat Muhammadiyah Yogyakarta, sebuah sekolah kader yang dikelola langsung oleh Kepala Pusat Muhammadiyah. Peran Muhammadiyah dalam bidang pendidikan sangatlah signifikan, dengan memulai pendidikan Islam modern pada 1912 dan teruslah berkembang hingga saat ini, tidak hanya di Jawa tetapi juga di seluruh Indonesia. Di dalam perannya, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini, beliau adalah seorang tokoh penting dalam sejarah Islam Indonesia. Ia lahir di Yogyakarta pada tahun 1869 dengan nama Muhammad Darwis. Ayahnya Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Sulaiman ini adalah seorang khatib di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta, dan ibunya ini adalah seorang putri dari penghulu Haji Ibrahim. Setelah menyelesaikan pendidikannya dasar di Yogyakarta, Ahmad Dahlan melanjutkan studi di Mekah pada tahun 1890 selama 1 tahun lamanya, dengan salah satu gurunya adalah Syekh Ahmad Khatib. Dia kembali ke Mekah pada tahun 1903 dan menetapkan di sana selama 2 tahun lamanya. Setelah perjalanan pertamanya ke Mekah, ia mengganti namanya menjadi Ahmad Dahlan. Setelah kepergian ayahnya meninggal, Ahmad Dahlan menggantikan posisi ayahnya sebagai khatib besar di Kauman Yogyakarta dan diberi gelar khatib amin oleh Sri Sultan. Selain menjalankan tugasnya, ia juga aktif menyebarkan agama Islam pada tahun 1903. Ia menunaikan ibadah haji untuk kedua kalinya. Dan sepulang dari ibadah haji ini, masyarakat mula memanggilnya dengan sebutan Kiai. Ahmad Dahlan dikenal sebagai orang yang terus-menerus mencari ilmu dan pengalamannya. Dia juga melakukan pembaharuan dalam bidang pendidikan, didorong oleh keprihatinannya terhadap rendahnya tingkat pendidikan masyarakat pada masa itu. Pemikiran dan usaha dalam bidang pendidikan ini membuatnya menjadi salah satu tokoh yang berpengaruh dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Peningkatannya lembaga pendidikan Islam, Kiai Haji Ahmad Dahlan menekankan bahwa pentingnya meningkat sistem dan metode dalam lembaga pendidikan Islam. Dia mengusulkan pengganti model pembelajaran tradisional pesantren seperti Bandongan dan Sorogan dengan model pembelajaran klasikal yang lebih terarah dan terukur. Dasar pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan menjadi Al-Quran dan Hadis sebagai dasar melaksanakan kegiatan pendidikan. Menurutnya, tujuan pendidikan adalah pembentukan akhlak yang baik, sehingga lembaga pendidikan harus mampu menghasilkan ulama dan cendekiawan yang bertakwa kepada Tuhan dan berguna bagi masyarakat sekitar. Penggabungan pendidikan barat dan pesantren, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini menggabungkan sisi positif dari pendidikan barat dengan pendidikan pesantren untuk diterapkan dalam pendidikan Islam. Ini merupakan langkah pembaruan yang signifikan, mengingat pendidikan pesantren sebelumnya tidak menggunakan sistem ajar-mengajar di kelas. Penekanan pada materi pembelajaran, selain pengetahuan agama, materi pelajaran juga mencakup ilmu pengetahuan umum. Kiai Haji Ahmad Dahlan ini merujuk pada surat Al-Ma'un dalam Al-Quran menghimbau perhatian kepada anak yatim dan fakir miskin sebagai bagian dari pendidikan.
Lantas bagaimana tanggapan masyarakat terhadapnya? Tanggapan masyarakat langkah-langkah pembaruan yang diambil oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ini awalnya memicu banyak pro dan kontra di masyarakat. Banyak yang menganggap bahwa model pendidikan tersebut sebagai acuan pendidikan orang-orang kafir. Namun, ini tidak menyerutkan atau merendahkan menurunkan semangat dari Kiai Haji Ahmad Dahlan ini untuk melanjutkan pembaruan tersebut. Melainkan Kiai Haji Ahmad Dahlan ini dalam mendirikan Muhammadiyah sebagai sebuah gerakan pendidikan Islam modern di bawah oleh kolonial Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan dikenal sebagai tokoh menggunakan pendekatan pendidikan untuk melawan penjajahan Belanda pada saat itu, dengan fokus pada pengajaran agama di sekolah-sekolah Belanda dan sistem pendidikan menggabungkan model Belanda dengan pesantren. Dia dijelaskan sebagai figur strategis yang memilih pendekatan diplomatik dan pendidikan untuk mencapai tujuan perlawanan terhadap penjajahan, dengan harapan menghasilkan generasi intelektual ulama yang mampu bersaing dengan lulusan sekolah umum pada zamannya. Peran aktif Muhammadiyah dalam dunia pendidikan pada masanya yang dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, Muhammadiyah ini dianggap sebagai agen perubahan dalam pendidikan, menawarkan model baru yang mencoba mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan pendekatan modern yang lebih sekuler. Mereka mendirikan sekolah umum ini seperti School, meskipun tidak netral secara agama. Kurikulum mereka ini lebih cenderung mendekati sekolah-sekolah pemerintahan dengan fokus pada ilmu umum meskipun berbasis pada nilai agama. Namun bahwa pendidikan Muhammadiyah saat ini menghadapi banyak tantangan dan juga kekurangan, termasuk melemahnya kiprah para pengelola pendidikan dan kompleksitas persoalan yang dihadapi. Meskipun demikian, Muhammadiyah tetap menjadi gerakan terarah dengan visi misi yang jelas, berusaha mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan secara kolektif. Muhammadiyah dalam dunia pendidikan. Berkembang sejarah tujuan pendidikan Muhammadiyah berdasarkan kongres di Betawi, Jakarta pada 1936. Pada kongres tersebut terjadi kesadaran resmi untuk merumuskan tujuan pendidikan Muhammadiyah, meskipun tujuan umumnya ada sejak awal berdirinya pergerakan Muhammadiyah pada tahun 1912. Pendidikan Muhammadiyah yang diuraikan meliputi pembentukan manusia muslim beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta terampil dalam ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum. Mengenai nilai-nilai dan tujuan pendidikan lembaga Muhammadiyah ini dengan menekankan beberapa aspek kunci. Pertama, dalam keislaman sebagai fondasi utama pendidikan, di mana peserta didik ini diberi penekanan untuk memprioritaskan nilai-nilai Islam. Kedua, kualitas kebangsaan yang menekankan pentingnya nasionalisme dan ketaatan pada hukum sebagai bagian integral dari pendidikan. Yang ketiga, yaitu kualitas keilmuan yang mengacu pada kemampuan peserta didik dalam menyerap pengetahuan yang diajarkan. Yang keempat, kualitas bahasa dengan fokus pada kemampuan bahasa Arab dan Inggris sebagai bagian kurikulum. Dan yang kelima, yaitu ada kualitas keterampilan yang mampu mencakup penggunaan teknologi, khususnya dalam agama, nasionalisme, akademik, bahasa, dan keterampilan dalam pembentukan individu unggul sesuai visi, misi, dan dari Muhammadiyah ini. Mungkin cukup sekian review artikel dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.